Pembuatan roti pisang keju. Yuk kita lihat cara pembuatannya seperti apa dan bagaimana. Tonton sampai habis ya. Pertama, melaksanakan standar operasional prosedur personalia atau menggunakan alat pelindung diri seperti jas lab, masker, topi, sarung tangan, sandal, dan lainnya. Persiapan alat. Semua peralatan disiapkan dengan lengkap, disanitasi, serta dikontrol atau dikalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan. Bahan-bahan untuk membuat roti pisang keju: air, tepung terigu protein tinggi dan sedang, gula pasir, susu bumbu, bread improver, soft bread, vermipan, telur, margarin, garam, pisang, dan keju. Kesiapan bahan. Pertama, kita siapkan air terlebih dahulu karena pada pembuatan roti menggunakan air dingin. Tujuannya untuk menjaga agar suhu adonan tetap dingin. Suhu dingin ternyata sangat penting agar ragi bisa tumbuh dan berkembang dalam adonan roti dan untuk mencegah terjadinya proses fermentasi yang cepat. Bahan utama pada pembuatan roti adalah tepung terigu, air, garam, dan ragi. Dilakukan pengayakan tepung terigu terlebih dahulu sebelum ditimbang. Tujuannya untuk menghilangkan semua partikel asing pada tepung terigu. Penimbangan bahan. Semua bahan ditimbang sesuai takaran yang telah ditentukan. Pada proses penimbangan harus hati-hati, teliti dan akurat ya, karena pada proses penimbangan akan mempengaruhi hasil dari roti tersebut. Secara kimia, telur juga berperan sebagai emulsifier yang dapat mempertahankan kelembaban adonan. Fungsi telur membuat roti lebih empuk, rasanya lebih enak, memberi warna, menambah nilai gizi. Pada pembuatan roti menggunakan kuning telurnya ya. Resep untuk takaran 1 kilo. Teman-teman bisa disesuaikan ya isian dan toppingnya. Pencampuran bahan. Pertama, masukkan bahan kering, yaitu tepung terigu protein tinggi dan sedang, gula pasir, susu bubuk, vermipan, bread improver, dan soft bread. Mixer di gigi 1 selama 1 menit. Pencampurannya menggunakan mesin spiral mixer, spesifikasi elektrik 220 volt, kapasitas 3 kg. Dalam pembuatan roti, protein dalam tepung terigu sangat bermanfaat karena dapat memberikan sifat mudah dicampur, difermentasikan, daya serap airnya tinggi, elastis, dan mudah digiling. Setelah bahan garing tercampur, kemudian masukkan kuning telur dan air dengan sedikit demi sedikit. Lalu dimixer lagi selama 2 menit. Air berfungsi untuk mengaktifkan ragi dan membuat bahan-bahan lain tercampur dengan baik dan juga sebagai pengontrol suhu adonan. Dan fungsi ragi sebagai pengembang dalam adonan roti, juga sebagai pengawet yang aman dikonsumsi sehingga waktu simpan roti menjadi lebih lama. Selain itu juga berfungsi sebagai pembangkit aroma pada roti. Ragi roti merupakan spesies yang hidup dalam berkembang biak dengan memakan gula, enzim ragi yang disebut zimase dan karbon dioksida. Prosesnya biasanya disebut fermentasi alkohol. Setelah dimixer selama 2 menit, kemudian masukkan mentega. Mentega berfungsi untuk sebagai pelumas, memperbaiki remah roti, memperbaiki daya iris roti, melunakkan kulit roti, dan dapat menahan air sehingga umur simpan lebih lama. Lemak yang digunakan pada pembuatan roti biasanya mentega. Lalu mixer gigi 2 selama 15 menit.
Selang waktu 10 menit, kita masukkan garam. Lalu dimixer gigi 3 selama 5 menit, sampai adonan benar-benar kalis. Kemudian adonan dibulatkan seperti ini, lalu difermentasi, disimpan di baskom, ditutup dengan kain atau plastik selama 30 menit. Setelah 30 menit, adonan mengembang 2 kali lipat. Kemudian adonan dipotong menggunakan mesin duck divider. Pertama, masukkan adonan dalam wadah dan ratakan. Mesin duck divider ini bisa memotong untuk 36 potong. Teman-teman bisa membagi adonannya dengan menggunakan timbangan. Dengan ditimbang 50-60 gram bisa disesuaikan. Setelah itu, adonan dibentuk menjadi bulat-bulat. Lakukan sampai habis ya. Setelah itu, fermentasi kembali adonan selama 15 menit. Sambil menunggu fermentasi, kita siapkan untuk isiannya, yaitu pisang. Pisang dibakar terlebih dahulu dengan margarin. Setelah 15 menit, adonan dibentuk. Pertama, pipihkan adonan, lalu roll. Beri isian pisang dan keju, lalu dibentuk. Lakukan sampai habis. Adonan dibentuk sesuai dengan roti yang akan dibuat. Teman-teman bisa menyesuaikan ya. Setelah dibentuk, adonan disimpan dalam loyang yang telah diolesi margarin. Lalu roti diolesi dengan kuning telur. Setelah itu diberi topping keju. Adonan yang telah diberi topping kemudian difermentasi kembali dengan menggunakan pupper selama 45-60 menit. Sambil menunggu fermentasi, kita nyalakan dulu oven. Dengan memanaskan oven terlebih dahulu, hasilnya roti akan matang dengan cepat dan warna yang bagus tanpa gosong. Suhu panas oven mampu mengembangkan adonan roti. Ketika adonan roti difermentasi dengan ragi, akan terbentuk rangka gluten akibat gas karbon dioksida yang dilepaskan oleh ragi. Setelah 45 menit, roti di oven dengan suhu bagian atas 180 derajat Celcius, suhu bawah 170 derajat Celcius selama 10-15 menit. Setelah roti matang, kemudian diangkat. Kemudian langsung diolesi oleh minyak atau margarin untuk mempercantik tampilan roti. Setelah itu, roti didinginkan pada suhu ruang selama 45-70 menit. Roti yang sudah dingin kemudian dikemas. Dan diberi label. Roti dijual dengan harga yang telah ditentukan pada RAB. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih.